Baik para sahabat-sahabat online sekalian, mari bersama-sama kita niat ngaji untuk yang pertama, syukur karena Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, lisyukri ala ni'amillah. Yang kedua, kita niatkan liizalatil jahli atau menghilangkan kebodohan. Dan yang ketiga, kita niatkan pengajian kita ngaji untuk menghidupkan liihya'i dini, menghidupkan agama. Hidupnya agama adalah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajmain. Ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, li hidayatihim wa bayani syara'iddin, bidalailil qat'iyyati wa wadihatil burhan. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibu wa khaliluh afdalul makhluqin. Para sahabat ngaji online kitab Arba'in Nawawi, sebelum saya mulai pengajian daripada hadis Arba'in Nawawi, saya jelaskan sekilas tentang kitab hadis Arba'in Nawawi. Kitab hadis Arba'in Nawawi ini dikarang oleh ulama yang sangat masyhur, terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, yakni beliau Al-Alim Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan, tetapi adalah Imam Nawawi yang hidup di daerah Nawa sana atau daerah Damaskus. Beliau meninggal ataupun wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi beda kurun dengan Imam ataupun Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Arba'in Nawawi ini kitab yang memuat 40 hadis yang dikarang ataupun yang dirangkai, bukan dikarang hadisnya, yang dirangkai oleh Imam Nawawi. Beliau dalam mengarang kitab ini berpatokan pada hadis An Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan daripada orang yang mampu menghafalkan daripada 40 hadis. Wa Abdullah bin Mas'udin, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabalin dan dari Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda dan Abi Darda, wa Ibni Amrin dan dari Ibnu Umar, wa Ibni Abbasin dan dari Ibnu Abbas, wa Anas bin Malikin dan dari Anas bin Malik, wa Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Amin. Min turukin katsiratin, dari banyak sekali rawi-rawi, diriwayatin dengan banyak sekali riwayat-riwayat, mutanawi'atin yang bermacam-macam. Apa hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam beliau berpegangan olehnya mengarang kitab Arba'in Nawawi ataupun menghimpun 40 hadis ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu wa hu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Man hafidha, barang siapa yang mampu menghafalkan, ala ummati, atas umatku, arba'ina, mampu menghafalkan 40 hadisan, 40 hadisnya Rasulullah SAW, min amri diniha, yang mana hadis tersebut menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pokok pada agama umat ini, yakni agama Islam. Ba'athahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka Allah nanti di hari kiamat akan membangkitkan orang tersebut ke golongannya zumratil fuqaha, para golongan ahli fikih, wal ulama, dan juga golongan para ulama. Ini dalam satu riwayat keutamaan orang yang mampu menghafal daripada 40 hadis Nabi yang menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan daripada agama Islam. Sahabat ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ini hadisnya namanya hadis marfu ya. Imam An-Nawawi langsung meriwayatkan hadis ini, tidak menyebutkan sanad ataupun turuk ataupun para perawi-perawinya, tapi langsung menisbatkan hadis ini kepada orang yang menerima hadis langsung, yakni kepada para sahabat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ba'athahu faqihan aliman. Ba'athahu, Allah akan membangkitkan ia orang tersebut faqihan, keadaannya adalah sebagai orang yang alim fikih, aliman, serta orang yang sangat alim. Luar biasa. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kata Rasulullah, barang siapa man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha, wa kuntu lahu yaumal qiyamati, wa kuntu, dan saya Nabi, lahu, bagi orang tersebut, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, syafi'an, yang akan memberikan syafaat, wa syahidan, dan akan menjadi saksi. Ya, luar biasa. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat Ibnu Mas'udin, ini dari matannya yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, maka akan dikatakan kepada orang yang mampu menghafalkan 40 hadis tersebut, udkhul, masuklah kamu, min ayyi abwabil jannati, dari mana saja pintu surga, syi'ta, kamu menghendaki. Masya Allah. Semoga kita semua, anak cucu kita semua nanti digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghafalkan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW min amri dini, dari pokok-pokok permasalahan agama, minimal 40 hadis, sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Wa fi riwayat Ibnu Umar, masih dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mampu menghafalkan 40 hadis ataupun disebut dengan arba'in nawawih. Arba'in. Dalam riwayatnya Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, orang tersebut akan dicatatkan pada golongannya para ulama. Meskipun bukan ulama ini, meskipun bukan ulama. Mampu menghafalkan 40 hadis min amri diniha, maka akan dicatatkan ia ke golongannya para ulama. Wa khusyira, dan ia akan dikumpulkan fi zumratis syuhada, pada golongan orang-orang yang mati syahid. Akan di hari kiamat nanti orang tersebut akan dikumpulkan ke golongannya orang-orang yang mati syahid. Menanggapi keterangan hadis-hadis
yang menjelaskan tentang keutamaan daripada orang-orang yang mampu menghafalkan 40 hadis. Ini wattafaqa al-hufadzu, para penghafal hadis. Hafid, hufad itu jamak hafid. Jamaknya hafid, bentuk banyaknya dari kata hafid. Kalau al-hufad itu berarti para penghafal hadis. Kalau al-hafid itu penghafal, orang yang hafal hadis itu namanya al-hafid. Dalam literasi ilmu fikih maupun ilmu hadis dan juga disiplin ilmu-ilmu agama yang sebagaimana ilmu usul fikih dan lain sebagainya yang disebut dengan hafid itu gelar untuk orang yang mampu menghafalkan minimal 100.000 hadis. Minimal 100.000 hadis. Sangat jarang sekarang ini. Sangat jarang orang mampu menghafalkan 100.000 hadis. Tetapi di Indonesia kata al-hafid ini digunakan untuk orang yang hafal Al-Quran. Nah, terus bagaimana Pak? Enggak masalah. Karena ya hafid itu untuk orang yang hafal Al-Quran itu karena memandang daripada makna lughatnya. Makna secara bahasa hafid itu artinya hafidho yahfadhu hafidhun. Itu artinya adalah orang yang hafal. Orang yang hafal Al-Quran namanya hafidh. Ya secara bahasa itu enggak apa-apa. Tapi secara disiplin ilmu fikih ataupun ilmu hadis ini tidak benar. Tapi kalau penggunaan kata al-hafidh kemudian dijadikan majas nakli, dipindah oleh orang Indonesia karena kesepakatan orang-orang Indonesia ini terus kemudian menggunakan bahasa kata al-hafidh untuk orang-orang yang hafal Al-Quran, bagaimana? Ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai meyakini al-hafidh yang dimaksud juga adalah al-hafidh sebagaimana disiplin ilmu fikih maupun disiplin ilmu hadis. Kalau orang-orang yang mampu menghafalkan kitab-kitab samawi, kitab-kitab Allah, itu namanya bukan hafidh, namanya adalah hamil. Kenapa disebut dengan hamil? Hamil itu apakah bukan orang yang hamil ataupun mengandung? Bukan. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menceritakan orang-orang yang mampu menghafalkan kitab. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang masalul ladzina humilut taurata, yang mereka mampu dimuati ataupun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan daripada kitab Allah Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian Al-Taurat yang mereka hafalkan ini kok hilang. Summa lam yahmiluha, kemudian hilang. Orang hafal Al-Quran kok terus kemudian hilang hafalannya. Kama salil himari yahmilu asfaro, sebagaimana perumpamaan himar yang membawa buku-buku catatan besar. Artinya ya tidak ada nilai fadilahnya lagi. Ya maka seharusnya itu secara disiplin ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran itu ya orang yang hafal Al-Quran itu namanya al-hamil. Tapi penggunaan ini terus kemudian kok dirubah di Indonesia ini, ya enggak apa-apa. Karena namanya bahasa istilah itu kan ya menurut sesuai kesepakatan daripada ahli istilah ataupun golongan tertentu ataupun masyarakat tertentu ataupun komunitas tertentu. Yang penting tidak menabrak istilah aslinya, istilah yang secara syar'inya tidak menabrak, enggak apa-apa. Dah, saya lanjutkan itu penjelasan tentang hafid sebentar ya. Wattafaqo al-hufaz, para hafid
yakni para orang-orang yang mampu menghafalkan minimal 100.000 hadis. Ala annahu hadisun dhaifun. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada menghafalkan 40 hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wa in kasurat turquhu, meskipun banyak sekali riwayat-riwayat ataupun para perawi-perawinya. Terus bagaimana Pak? Nyatanya Imam An-Nawawi juga mengarang kitab Arba'in ataupun menghimpun Arba'in Nawawi. Tidak masalah. Para ulama-ulama bersepakat bahwasanya mengamalkan hadis dhaif li fadhailil a'mal ini boleh. Untuk apa? Untuk keutamaan daripada amal. Yang penting tidak untuk masalah kita memberikan kepastian hukum seperti halal haram. Terus kemudian masalah tauhid, masalah akidah. Nah, ini tentunya tidak boleh kalau kita memakai dasar ataupun tendensi pakai hadis-hadis yang dhaif. Tapi kalau hanya sebagai penyemangat kita untuk beramal, itu ya gak apa-apa. Karena ada didukung oleh hadis-hadis yang lain yang memberikan faedah daripada nilai-nilai orang yang mau menyampaikan daripada hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi di sini beliau selain berlandaskan pada hadis ini, beliau juga berlandaskan pada hadisnya Rasulullah SAW. Hadis ini hadis sahih. Nah, hadis ini hadisnya sahih. Kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam di permulaan itu ada hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, liyuballigh asyahidu minkumul ghaidah. Hendaknya kalian yang hadir waktu Rasulullah SAW menyampaikan hadis, terus kalian dapat hadisnya Rasulullah, itu sampaikan hadis tersebut kepada orang-orang yang waktu itu ghaib ataupun tidak hadir. Ini pesan Rasulullah, jangan disembunyikan hadis-hadis Rasulullah. Nah, termasuk Imam Nawawi menghimpun daripada hadis-hadis dibukukan dalam bentuk kitab Arba'in Nawawi. Ini ya dalam rangka itu menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan daripada orang yang menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Maqali sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Rasulullah SAW, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Naddarallah, semoga Allah memberikan nadhar, memberikan cahaya terang pada wajah besok di hari kiamat. Imro'an, seseorang, sami'a, yang ia mendengar maqalatiu, ucapan-ucapanku, sabda-sabdaku, kata Rasulullah, fawa'aha, kemudian ia mampu memahami, fa'addaha, kemudian ia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana ia mendengarnya. Lah, menanggapi hadis ini kadang ini ya ada yang keliru tentang ada hadis Rasulullah juga yang menjelaskan keutamaan daripada orang yang menyampaikan daripada hadisnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Cuma dalam memahami konteks hadis ini, ini dua hadis ini ya, ini ada dua hadis. Satu hadis liyuballigh asyahid minkumul ghaib, hendaknya orang yang hadir mendengarkan ucapan-ucapanku ini menyampaikan kepada para sahabat-sahabat dulu yang tidak hadir. Ini sejalan dengan hadis yang menjelaskan balighu anni walau ayah, sampaikan
dariku meskipun satu ayat. Artinya apa? Pesan Rasulullah, jangan sampai kita semuanya ini menyembunyikan hadis. Sampaikan hadis. Kita misalnya mendengar dari guru kita. Guru kita mendengar dari gurunya. Dan terus kita sampaikan hadis ini. Tapi untuk masalah menjelaskan nanti, kita cukup menyampaikan qala Rasulullah. Dah bilang gitu ada. Misalnya an syekhi, terus dari gurunya baru dari perawi yang dapat langsung hadis tersebut dari Rasulullah, misalnya an Abi Hurairah qala Rasulullah. Kalau kita tidak memahami betul, jangan sekali-kali kita menjelaskan hadis tersebut. Karena apa? Ini kalau yang diberikan kabar gembira, diberikan bebungah oleh Rasulullah SAW, orang yang menjelaskan hadis ini ya nadharabahu imru'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha wa fi riwayatin fa'addaha kama wa'aha. Semoga Allah memberikan nadhar orang yang mendengar ucapanku, terus kemudian ia memahaminya, terus kemudian ia menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya. Artinya bagaimana? Bagi kita-kita yang tidak faham tentang disiplin ilmu hadis, tentang makna hadis, terus kemudian tentang maksud daripada hadis, asbabul wurudnya kita tidak paham betul. Jangan sekali-kali kita menjelaskan hadis ini menggunakan akal pikiran kita. Karena hadis ini berdasarkan riwayat-riwayat. Sekarang ini kan banyak orang karena berdalil balighu anni wal ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat, terus kemudian orang ini membaca satu hadis, terus kemudian ia jelaskan sesuai dengan pemikirannya. Tergantung konteksnya. Kalau konteks pilkada, ya disesuaikan dengan pilkada. Kalau kondisi bangsa kayak gini, ya disesuaikan dengan kondisi bangsa kayak gini. Jangan. Atau sesuai dengan isi hatinya. Kalau pas isi hatinya pegel sama orang, hadis ini digunakan untuk mengantem orang itu. Ini jangan. Ini enggak boleh. Kalau enggak paham tentang ilmu agama, enggak paham tentang disiplin ilmu hadis, enggak paham tentang disiplin ilmu fikih dan lain sebagainya, bukan golongan orang-orang yang alim, yang faqih, jangan menjelaskan hadis dengan menggunakan akalnya. Yang boleh menjelaskan dengan menggunakan akalnya ini para mujtahid. Kita ini sangat jauh sekali dari level ataupun derajatnya para mujtahid. Kita ini masih pemula semuanya. Kita ini baru belajar. Kalau orang-orang yang sudah dapat derajat mujtahid, kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Ahmad bin Hambal, kayak Imam Hanafi, kayak Imam Malik dan seterusnya, para ulama-ulama ahli hadis, itu tidak masalah. Nih, makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak semuanya masuk dalam kategori yang faqih. Ada yang masuk dalam kategori yang faqih, yang ahli fikih, ada yang tidak. Sahabat Abi Hurairah itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi sahabat Abi Hurairah, coba sampean sahabat-sahabat online buka semuanya, itu tidak masuk dalam kategori faqihus sahabah. Tidak masuk. Kenapa? Karena pesan Rasulullah seperti itu. Yang mendengar ya sampaikan, tapi yang menjelaskan yang mampu memahami. Nah ini tidak kok kita mendengarkan langsung harus menjelaskan, tidak. Yang menjelaskan tentang hadis itu yang mampu memahami. Lah memahaminya bagaimana? Ya memahami sebagaimana ia menerima dari gurunya sampai dari Rasulullah SAW. Jangan pakai pikirannya sendiri, jangan pakai akalnya sendiri. Karena ini nanti bisa masuk kategori orang-orang yang mangkadzdzaba alayya
falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, ya memang benar ini kolanya Rasulullah, tapi yang dimaksud Rasulullah tidak seperti itu. Terus sampean nanti jelaskan sesuai dengan akal pikiran sampean, ya sampean masuk kategori itu. Orang yang berdusta mengatasnamakan Rasulullah. Maka orang-orang yang seperti ini nanti falyatabawa maq'adahu minan nar. Rasulullah mengatakan yang telah istilahnya mencicil tiket-tiket untuk ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya semoga kita semuanya nanti dapat keberkahan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Masya Allah, Imam Malik radhiyallahu anhu itu dalam manaqibnya, beliau ini kalau ngaji membahas tentang hadisnya Rasulullah, kalau membaca hadisnya Rasulullah, itu Imam Malik pakai pakaian kebesaran, tidak sembarangan, nggak seperti kita. Kita membaca hadis sambil tidur-tidur, kita membacakan hadis sambil makan, sambil minum. Wah, Masya Allah. Ini akhlak daripada para ulama-ulama salaf. Imam Malik itu kalau beliau ngajar santrinya membacakan hadis, beliau pakai jubah, pakaian kebesaran ulamanya ini, pakai imamah, pakai pewangian, nggak pernah sembarangan itu, luar biasa. Karena apa? Ketika beliau ditanya, ya Syekh, kenapa kalau engkau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, kalau pengajian tentang hadis-hadis Rasulullah Pak tidak seperti pengajian-pengajian biasanya, bagaimana pengajian-pengajian fikih yang lain? Kata Imam Malik, hadis ini hadis ini adalah dari Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW itu masih hidup, maka ini adalah keluar langsung daripada lisan baginda besar Rasulullah SAW. Luar biasa beliau menghargai. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan taufik kepada kita semuanya ya. Kalau kita mendengarkan hadis, kita ingat kepada Rasulullah, kita bisa menghargai kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau kita semuanya ini mendengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, kita langsung bergetar hatinya dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat-sahabat ngaji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian Imam Nawawi berdasarkan hadis-hadis tersebut, Imam Nawawi kemudian mengumpulkan waqad istakhartu waha fi jam'i arba'ina hadisan. Imam Nawawi ini tidak sembarangan. Niatnya bukan pengen wah-wahan, pengen supaya terkenal, tidak. Ini beliau istakhartullah, beliau istikharah, minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengumpulkan 40 hadis mana nanti yang akan saya kumpulkan, saya rangkum dalam kitab Arba'in Nawawi. Masya Allah. Ini akhlak daripada para ulama-ulama saleh. Mereka tidak mendahulukan daripada nafsu-nafsu mereka, tapi mereka selalu berpegangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilihkan perkara-perkara yang akan dilaksanakan. Masya Allah. Iktidaan bihaula'il a'immah. Karena apa? Al-a'lam. Karena beliau juga mengikuti para ulama-ulama pendahulu yang telah mengumpulkan 40 hadis, kemudian dibukukan, dikodifikasikan dalam bentuk kitab Arba'in. Jadi kitab hadis Arba'in itu banyak. Tidak hanya Arba'in Nawawi. Kalau Arba'in Nawawi ini 40 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Ada ulama-ulama yang telah mendahului ataupun mendahului daripada Imam An-Nawawi dalam mengumpulkan hadis, seperti Abdullah bin Mubarak itu juga mengumpulkan, menghimpun 40 kitab hadis. Abu Bakar Al-Ajuri juga sama. Terus kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi juga sama. Terus kemudian Hasan bin Sufyan As-Nasai juga sama.
Terus kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani juga sama, mengumpulkan 40 hadis. Imam Daruqutni juga sama, wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman As-Salma wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Usman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi. Ini para ulama-ulama pendahulu daripada Imam An-Nawawi. Mereka juga mengarang kitab yang menghimpun daripada 40 hadis yang menjelaskan tentang masalah agama. Terus kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan wa ba'duhum fil para ulama-ulama banyak sekali yang menghimpun 40 hadis ini. Ada yang menghimpun 40 hadis ini yang menjelaskan tentang masalah fikih. Ada yang menjelaskan tentang masalah wa ba'duhum fil furu', masalah furu' agama ya kayak fikih itu. Wa ba'dhum fil jihad, ada yang menjelaskan tentang 40 hadis tapi dalam konteks masalah jihad ada. Wa ba'dhum fi zuhdi, ada yang menghimpun 40 hadis yang menjelaskan tentang masalah zuhud dan lain sebagainya. La waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi. Imam An-Nawawi terus kemudian dari istikharahnya, beliau itu ya luar biasa ya, alim alamah. Lewat istikharahnya beliau mengumpulkan 40 hadis yang telah beliau pilih untuk masuk dalam Arba'in An-Nawawi ini yang lebih penting daripada 40 hadis dari ulama-ulama ini. Moto ini promosinya para mu'alif, para pengarang kitab ya seperti itu. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan tentang muqaddimah daripada penjelasan kitab Arba'in Nawawi. Selanjutnya mari bersama-sama kita niatkan tabaruk pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah meskipun lewat online ya, karena kondisi yang seperti sekarang ini tidak apa-apa. Mari kita, yang penting kita niatkan, kita tata niat kita, insya Allah niat kita ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita semuanya tidak dapat hadir di majelis ya, tidak apa-apa. Kita niatkan, mari bersama-sama kita niatkan. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Ini metodenya karena saya belajar kitab Arba'in ini dari guru saya Syekh Fathur Rahman Thahir Al-Hajj. Beliau dari gurunya Syekh Imam Faqih Asy'ari Al-Hajj. Imam Faqih Asy'ari Al-Hajj dari gurunya Syekh Abdul Karim Al-Hajj. Syekh Abdul Karim Al-Hajj dari gurunya yakni Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Al-Hajj. Hadratus Syekh Hashim Ali Al-Hajj dari gurunya yakni Syekh Mahfud At-Tirmuzi, dan terus sampai dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam satu riwayat, dalam satu sanad yang nazil ini ya, yang agak panjang sanad saya dari Syekh Mahfud Tirmuzi. Saya juga dapat ya ijazah, ya belajar juga kitab hadis ini, dan juga Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari juga dari guru saya, dari murabbi ruhina yang sangat alim, beliau Syekh Ki Haji Fadil Asy'ari. Beliau dari gurunya yakni Syekh Zubair, abahnya Syekh Maimun Zubair ini. Dari Syekh Zubair Sarang dari gurunya Syekh Faqih Mas Kumambang dari gurunya Syekh Mahfud At-Tirmuzi. Ini sanad yang agak tinggi, sanad ali, yang agak pendek jaraknya kepada Rasulullah SAW atau kepada Syekh Mahfud At-Tirmuzi. Insya Allah semoga berkah.
Metode saya nanti untuk hadisnya yang saya maknai hadisnya saja. Kalau sarahnya nanti saya jelaskan saja. Kenapa saya juga tetap pakai makna nanti istilahnya makna pesantren ataupun makna gandul atau makna pegon? Karena itu yang saya dapat dari guru-guru saya olehnya mengajarkan. Ini tetap insya Allah saya lestarikan. Saya berpedoman pada satu kaidah al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yakni senantiasa melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan juga mengambil nilai-nilai baru yang lebih aslah. Fal aslah sumal aslah. Ya termasuk mengambil nilai-nilai baru ya seperti ini. Kita ngaji online ini ya namanya kita mengambil nilai-nilai baru, tapi kan nilainya manfaat. Nilainya manfaat, apalagi dalam kondisi negara kita yang sedang kena musibah nasional wabah corona seperti ini. Baik para sahabat-sahabat online, mari kita niatkan dulu Fatihah untuk para guru-guru kita semuanya, para orang-orang tua kita semuanya. Semoga mereka yang telah mendahului kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni daripada dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa ilmu-ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kita semuanya menjadi ilmu yang manfaat, yang kembali manfaatnya kepada mereka semuanya menjadi amal yang tidak terputus pahalanya sampai yaumil qiyamah, sebagaimana yang disabdakan Rasul, idza matabnu adama in qata amaluhum illa min salasin shadaqatin jariyatin aw waladin shalihin aw ilmin yuntafa'u bih. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Bismillah hadratin jami'a ba ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada salihin sahabat jamil man kadun mukarrabin. Bismillah hadratin Bismillah hadratin mu'allifil kitab Arba'in Nawawi Syekh Yahya bin Syarfuddin Anar wa ila hadrati jami' masyaikh sebagai misbah sebagai Fadil Asari sebagai Mamun Ahmad ya Allah wa baki mustain Ahmad ya Allah ghafara wa lahu dhunubahu wa yuli darajatahu wa ta'ala barakatihim syaulilah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalal musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana biya bin fitarin amin. Fa inna ahsanal hadisi kitabu wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhtasatuhā wa kullu muhtasatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis al awwalu kang awal iku an amiril mukminina saking amirul mukminin Abi Hafsin ya rupane Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ya rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah taala anhu saking Umar bin Khattab. Qala dawuh sapa Umar bin Khattab, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin mestine utawi sae pira-pira amal iku binniyat tetep kelawan pira-pira niat. Wa inna malikul limri'in lan angin mestine iku tetep kedue saben-saben awak-awakan ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri'in. Faman mongko utawi sabane waman faman mongko utawi sabane mongko kanat ana apa hijratuhu hijrah iman ana iku ila wahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah ya fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ila wahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah.
Waman utahi sapane wong kanat ana apa hijratuhu hijraiman iku lid dunya krana arahe dunya yusibuha kang makenani sapa man ing donya awi mraatin utawa wong wadon yungkihuha kang nikah sapa man ing imroah fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring ma rawahu ngriwayatake hadis sapa al Imam al Muhaddisaini Imam al Muhaddisina imam lorone ahli hadis rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husaini lan Imam Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Bushari an-Nasyaburi fi sahihaihi ma ing dalam kitab sahih lorone Imam al-Muhaddisain utawa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hujjaj an-Naisaburi alladzaini ya sahihaihima huma kang utawi alladzaini utawa sahihaihima iku asahul kutubi luwih sae pira-pira kitab al-musannafati kang den karang. Ini kita makna ala pesantren. Saya sudah jelaskan tadi kaidah saya kenapa saya tetap pakai makna pesantren, karena itu yang saya dapat daripada para guru-guru saya yang sudah saya sebutkan tadi, di samping guru-guru saya yang lain, yakni saya berpedoman al-muhafadzatu alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yakni senantiasa melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan juga mengambil nilai-nilai baru yang dianggap baik. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang keterangan hadis ini sesuai dengan syarahnya kitab Arba'in Nawawi. Kalau saya belum kapasitas ya menjelaskan hadis itu. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Amirul Mukminin, hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin. Nama kunyahnya Abi Hafs wa ma bi ummin au bi abin faqiyatun wa ghairu ismun aw laqab. Nama-nama yang diawali dengan kata abu ataupun umun itu namanya nama kunyah. Umar bin Khattabi, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kulu, seraya bersabda Rasulullah, innamal a'malu, sesungguhnya sahnya amal, sesungguhnya sahnya amal-amal itu bin niyati, tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan bagi setiap seseorang apa yang ia memperolehlah apa nawa yang ia niati. Faman, maka barang siapa kanat ada hijratu, hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Waman, dan barang siapa kanat ada hijratu, hijrahnya lidunya, karena dunia, yusibuha, yang ia perolehnya, awi mra'atin, ataupun perempuan, yungkihuha, yang ia nikahinya, fa hijratu, maka hijrahnya orang tersebut ilama, terhadap perkara hajaro, yang ia hijrah ataupun pindah ilaihi karenanya. Hadis ini menjadi hadis yang sangat penting, termasuk madarul Islam, madaruddin, daripada perputaran agama itu ya, surusuddin itu terkandung di dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang niat. Jadi
hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung dengan niat. Dalal hadisu ala anna niyata mi'yarun litashihil amal. Bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwa niat itu menjadi kunci daripada sahnya amal. Fa khaisu saluhati niyat saluhal amal. Kalau niatnya itu baik, maka baik pula amal tersebut. Wa khaisu fasadat fasadal amal. Kalau niatnya itu rusak, maka rusak pula amal tersebut. Wa idza wajadal amal, kalau seseorang itu mampu beramal, bangqaranatuhul niat, terus kemudian ia menyertainya dengan niat, falahu salah satu ahwalin, maka ia akan memperoleh apa? 3 kondisi. Al-awal ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ada kalanya, ini niat ya, tentang niat. Saya jelaskan dulu. Jadi hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya amal tergantung dengan niat ini penjelasan menurut daripada keterangan para ulama-ulama Syafi'iyah selain daripada ulama Hanafiyah. Kalau ulama Hanafiyah menjelaskan innamal a'malu ini ditakdir, bukan innama sihatul a'mal, sesungguhnya sahnya amal tidak, akan tetapi beliau menjelaskan innama sesungguhnya lebih utamanya amal itu dengan niat. Tetapi kalau ulama-ulama yang lain menjelaskan sebagaimana kita Imam Syafi'i itu bahwasanya sahnya amal itu digantungkan dengan niat. Lah amal yang dimaksud itu amal apa? yakni dalam keterangan syarah sini dijelaskan bahwasanya amal yang dimaksud adalah amal-amal yang menuju kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun amal-amal taat, ataupun amal-amal yang berupa syariat, seperti halnya sholat, seperti halnya puasa, seperti halnya haji dan lain sebagainya. Itu harus dengan niat. Kalau tidak ada niat tidak sah. Contoh puasa, kata Rasulullah SAW, malam yubayyitin niat fala syiyam. Barang siapa yang tidak niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Nah, ini menjadi penting. Sebentar lagi 2 hari ataupun 3 hari atau mungkin berapa hari yang akan datang ini, kita kaum muslimin semuanya akan melaksanakan ibadah puasa. Ini menjadi pedoman penting karena niat itu adalah asasul amal. Pondasi daripada amal ibadah kita itu niat. Kalau niat kita rusak, fasadat ya fasadal amal, maka amal kita juga akan rusak. Kita membangun rumah, pondasinya roboh, ya rumahnya ikut roboh. Kita beramal, niat kita rusak, ya amal kita juga ikut rusak. Tapi kita membangun rumah, pondasi kita kokoh, maka rumahnya juga akan berdiri kokoh. Kita membangun ibadah, niat kita kuat, niat kita kokoh, maka amal kita juga akan kokoh. Itu hanya ini menjadi penting bagi kita kaum muslimin ya. Nanti di malam hari di bulan puasa jangan lupa setiap malam kita niat. Terus niat itu tempatnya di mana? Para ulama menjelaskan niat itu tempatnya di dalam hati, wa mahalun niyah fil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Kita niat di dalam hati. Kalau besok mau puasa ini, pokoknya di hati kita itu kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan saya niat, tapi di dalam hati ya, saya niat besok mau menjalankan puasa Ramadan. Itu sudah sah. Itu sudah sah. Karena puasa Ramadan itu ya puasa wajib. Terus harus pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Arab Pak di dalam hati? Ya nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bagaimana? Ya tadi saya niat besok mau puasa Ramadan. Kalau yang pandai bahasa Arab ya pakai bahasa Arab. Nawa itu sauma ghatin an atai fardhi syahri Ramadhana fardhillahi taala. Jangan sekali-kali kita beribadah tanpa niat, itu tidak sah. Kita sholat harus niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Kapan pelaksanaan niat ini? Ya, niat itu wajib hukumnya ya. Menjadi syarat sahnya daripada ibadah. Menjadi rukun daripada ibadah itu sendiri, niat. Terus niat itu tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Sekarang tanya Pak Ustadz, kalau ada itu orang mau sholat itu kok pakai niat-niat, orang mau puasa Ramadan itu kok pakai niat-niat, gak di dalam hati tapi diucapkan lewat lisan, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya ya gak apa-apa. Karena apa? Liyusa'ida illal qalbi. Karena untuk mempermudahkan hati ini mengingat-ingat, maka ditolong pakai mulut. Pakai mulut ini. Karena apa? Kalau nggak ditolong pakai mulut, kadang konsentrasi orang ini kan bisa fatal ini, ya kan? Apalagi kita ini kan, waduh, mau sholat kan Allahu Akbar. Itu kan kita harus niat di dalam hati. Tapi pas kita Allahu Akbar, kita teringatnya yang macam-macam. Ya kan? Pas tadi ada yang habis dimarahi istri, dibentak-bentak sama istrinya. Pas Allahu Akbar, yang teringat itu bukan sholat. Yang teringat itu pas dibentak ada pula yang Allahu Akbar, udah belum makan, lapar. Ada lagi yang macam-macam. Maka para ulama-ulama Syafi'iyah menjelaskan walafdun niyah hukumnya sunnatun. Melafadzkan niat ini hukumnya sunnah. Tidak mengapa. Kenapa? Karena ini menjadi penolong daripada iqamatil wajib. Iqamatil wajibnya mana? Melafadzkan, menempatkan niat di dalam hati. Nah, jadi pelafatannya ini karena membantu, mempermudah untuk pelafatan di dalam hati, maka hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan nggak boleh ada niat-niat diucapkan, itu bid'ah, Rasulullah tidak mengajarkan. Ya terserah mereka mau pakai dalil yang mana-mana. Kita kayak saya misalnya kan, saya ini bermadhab Syafi'i, ya sudah, saya mengikuti jalur daripada madhabnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah nggak pakai niat, ya itu nggak apa-apa yang pakai madhabnya Abu Hanifah. Kita pakai madhabnya Imam Syafi'i, melafadzkan niat wajib, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Ya sudah, biar dapat sunnah, biar dapat wajib, kita ucapkan dulu sholli fardhu dhuhri. Nama itu sauma ghatin, enggak apa-apa. Yang penting jangan melafadzkan niat terus kemudian meninggalkan niat di dalam hati. Ya ini enggak boleh, ini enggak sah. Paham ya? Melafadzkan niat wajib terus kemudian ini kan berkaitan dengan tadi kan sahnya amal akhirat, amal-amal ibadah, amal-amal syariat ini harus didasari dengan niat. Kalau tidak niat tidak sah menurut selain daripada Imam Hanafi. Terus tempatnya niat di mana? Tempatnya niat di dalam hati. Melafadzkan niat menurut madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Itu. Terus kemudian sekarang kapan kita niat? Niat itu peletakannya adalah inda awali fi'lin, ketika permulaan pekerjaan tersebut, baik itu berupa pekerjaan ya, perbuatan maupun berupa ucapan, ibadah yang berupa fi'liyah ataupun ibadah yang berupa qauliyah. Ketika kita sholat, kapan pertama kali sholat itu? Sholatu huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Nah, berarti pertama sholat adalah ketika takbir Allahu Akbar. Maka ketika Allahu Akbar itu pula kita tanamkan niat di dalam
di dalam hati. Ya, jangan Allahu Akbar terus baru niat diucapkan, itu enggak. Kalau mengucapkan niat itu sebelum mengawali pekerjaan. Ketika mulai mengawali pekerjaan, baru niat ditanamkan di dalam hati. Sekarang Pak, kalau kita niat tapi enggak dilaksanakan, itu namanya bukan niat. Niat itu ya harus bersamaan dengan pekerjaan. Harus muqaranah dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Itu namanya cuma punya maksud saja, punya kehendak saja, tapi tidak tercatat sebagai niat. Nah, ini menjadi penting. Maka dari hadis innamal a'malu binniyat ini muncul sebuah kaidah usul yang yang cabangannya nanti ini sangat banyak. Kaidah usulnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara ini tergantung dengan niat tujuannya. Maka ini menjadi penting. Pertanyaannya, kenapa Pak? Dalam ibadah itu kok harus ada niatnya? Untuk menjadi pembeda antara adah dengan ibadah. Aqwalun, ucapan, af'alun, pekerjaan, perilaku, itu kan ada yang bernilai ibadah. Ada yang juga yang bernilai adah ataupun kebiasaan. Nah, yang menjadi pembeda Pak? Yang menjadi pembeda niat ini. Puasa itu kan menahan tidak makan, tidak minum, ya kan? Tidak makan, tidak minum di siang hari setelah fajar sampai terbenamnya matahari. Dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau nggak makan, nggak minum kan orang nggak punya uang, apalagi zaman-zaman kayak gini kan, lockdown, PSBB dan lain sebagainya ini kan, kadang nggak ada uang dan lain sebagainya. Terus besok nggak ada makanan sama sekali, dia nggak makan, ya kan, nggak minum, nggak makan sampai maghrib. Apakah ia diganjar puasa? Tentunya tidak. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu pentingnya niat itu. Kata Rasulullah, akan berbeda orang yang satu hari itu tidak makan, ia niati puasa, dengan orang yang satu hari tidak makan, meskipun sama-sama tidak punya uang, tidak ada makanan, tapi yang satu diniati puasa, maka ia memperoleh pahala puasa. Sedangkan yang satu hari ini tidak makan karena ia cuma menahan lapar saja karena tidak ada makanan, ya ia hanya dapat lapar saja. Nah, ini makanya ini menjadi pembeda kenapa niat itu menjadi wajib, menjadi penting. Makanya penting ini ya, niat kita harus kita tanamkan sampai muncul kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu juga digantungkan pada niatnya. Ini penjelasan hadis sekilas, besok akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang, karena kalau saya jelaskan ini penjelasannya sangat banyak. Ini saya jelaskan dulu sedikit tentang masalah innamal a'malu binniyat. Nanti insya Allah di hari yang kedua nanti akan saya jelaskan penjelasan, belum hadis yang kedua ya, masih seputar hadis yang pertama, yakni wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi pesan saya menjadi penting ibadah itu harus dilandasi dengan niat. Lah niat itu ya harus kita niatkan yang baik. Nanti ada penjelasannya. Karena niat itu menjadi pondasi daripada amal-amal kita. Amal kita itu diterima atau tidak, sah atau tidak, tergantung niat kita. Terus kemudian niat itu tempatnya di mana? Tempatnya niat itu di dalam hati. Terus kemudian bagaimana kalau ada orang yang melafatkan niat hukumnya sunnah menurut madhab kita. Kalau ada orang yang mengatakan itu tidak disyariatkan dan lain sebagainya, bid'ah dan lain sebagainya, silahkan. Gitu aja kan, nggak usah kita bikin repot-repot. Terus kemudian kapan niat itu kita laksanakan? Ketika kita mengawali pekerjaan. Awal pertama kali pekerjaan. Kalau sholat ya begitu Allahu Akbar, kita langsung menanamkan
Ya, kecuali puasa. Kecuali puasa, karena puasa ini ketika malam hari, karena ini sudah ada hadisnya Rasulullah. Malam yubayyitin niyat fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niat di malam hari, berniat di malam hari, maka puasanya tidak diterima. Nah, itu saja sementara penjelasan tentang hadis yang pertama. Besok akan saya jelaskan lagi di hadis di pertemuan kaji hari yang kedua. Terus untuk sahabat-sahabat online, karena ini saya bikinkan sebelum puasa. Nanti ketika puasa, insya Allah ngajinya ya tentunya tidak jam 8. Karena jam 8 itu kan kita rata-rata masih dalam kondisi sholat taraweh. Nanti insya Allah agak mundur, sekitar setengah 9 atau jam 9. Nanti akan kita sampaikan lewat akun FB ataupun di media online. Saya kira mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa Khitamul Majlis. Semoga apa-apa yang kita niatkan ngaji pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita, keluarga kita semuanya nanti diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkan ke jalan kebaikan. Mari kita tutup dengan doa Khitamul Majlis. Sebelum kita tutup dengan doa Khitamul Majlis, kita baca doa tolak balak ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang membaca ini di sore hari, maka sampai pagi ia akan dijaga oleh Allah SWT. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka akan dijaga sampai sore hari oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nu'idzu bika bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin maridin wa hammatin wa kulli 'ainin lamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari yang kedua. Terima kasih.